Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Apa sih itu deret? Deret itu adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku bilangan. Jadi, bentuk umum dari deret itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dengan UN-1 ditambah dengan UN. Nanti penjumlahannya ini kamu akan mendapatkan nilai yang kita sebut dengan deret. Deret aritmatika itu adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Ya. Dimana jika sukunya itu adalah U1, U2, U3, U4, U5 sampai U ke N membentuk barisan aritmatika, maka bentuk penjumlahannya itu tinggal U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai tambah suku ke N. Ini yang disebut dengan deret aritmatika. Nah, bagaimana cara kita menentukan deret aritmatika? Untuk menentukan deret aritmatika, kita menggunakan rumus deret. Rumus deret. Nah, rumus deret yang kita gunakan, deret itu disimbolkan dengan SN. Jadi, rumus deret yang kita gunakan itu adalah N/2 kali dengan 2A plus N-1 kali dengan beda. Atau kamu juga bisa menggunakan rumus SN sama dengan N/2 A ditambah dengan U. Oke, jadi rumus ini yang kita gunakan untuk mencari deret. Nah, keterangannya sama seperti sebelumnya. Jadi, A itu adalah suku pertama dari suatu bilangan. Berarti ini adalah A. Lalu B itu adalah beda. Tahu kan bagaimana cara mencari beda? Kalau masih lupa, kamu bisa cek pada video ibu yang sebelumnya. Lalu kita ada N. N itu adalah suku ke N. Ya, jadi ini adalah rumus deret yang kamu gunakan untuk mencari nilai dari jumlahan suku-suku pada deret aritmatika. Bagaimana rumus deret aritmatika? Jadi rumus deret aritmatika itu ada dua. Yang pertama itu SN sama dengan N/2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Sementara untuk yang kedua itu SN sama dengan N/2 kali A ditambah UN. Nah, untuk rumus yang pertama kamu gunakan jika diketahui suku pertama, diketahui beda, dan diketahui suku ke N. Sementara untuk rumus yang kedua kamu gunakan jika diketahui hanya suku pertama dan suku ke N-nya saja. Nah, di sini keterangannya A itu adalah suku pertama, B itu adalah ya udah tahu beda pasti, N itu adalah suku ke N. Contohnya bagaimana? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, di sini ibu sudah punya soal. Diketahui deret aritmatika 27 ditambah 24 ditambah 21 dan seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Nah, untuk menentukan 20 suku pertama deret tersebut, kita tentukan dulu bedanya berapa. Oke, kita ulang ya menulisnya. 27 ditambah 24 ditambah 21 ditambah dan seterusnya sampai U ke 20. Ini jumlahnya berapa? Nah, di sini kita tentukan A-nya, suku pertamanya itu adalah 27. Lalu bedanya 27 ke 24 itu berkurang 3. Dari 24 ke 21 juga berkurang 3. Berarti bedanya adalah negatif 3. Lalu N yang diminta itu adalah suku yang ke 20. Kita sudah bisa proses menggunakan rumus yang sudah kita tentukan tadi. Sn sama dengan N/2
Jadi S20 sama dengan 20 per 2 kali dengan 2 kali 27 ditambah 20 dikurangi 1 kali dengan negatif 3. Oke, 20 dibagi 2 itu adalah 10. 2 kali 27 itu adalah 54. Ditambah dengan 20 dikurangi 1 adalah 19 kali dengan negatif 3. Jadi 10, 54 ditambah dengan negatif 57. Nah, 10 dikali dengan 54 ditambah negatif 57 adalah negatif 3. Jadi jumlahannya seluruhnya adalah negatif 30. Mudah kan? Diketahui deret aritmatika 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14. Yang diminta adalah suku ke-20. Oke, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa suku pertama dari barisannya adalah 2. Lalu bedanya kita cari 2 ke 6 itu 4, loncat 4. 6 ke 10 juga loncat 4, 10 ke 14 juga loncat 4. Berarti bedanya adalah 4. Nah, N yang diminta itu adalah suku ke-20. Kebayang dong kalau kamu ngitung secara manual. Dari penjumlahan suku pertama sampai ke suku ke-20, kamu memerlukan waktu yang lumayan lama. Sehingga kita gunakan saja rumusnya. Nah, karena sudah diketahui suku pertama, sudah diketahui beda dan suku ke N yang diminta, maka tinggal kita masukkan ke rumus yang pertama. S20 sama dengan 20 dibagi 2, dimana 2 kali suku pertama ditambah dengan N yang diminta dikurangi 1 kali dengan beda. 20 dibagi 2 itu adalah 10. 2 kali 2 4. 20 dikurangi 1 19. 19 kali 4. 10 kali 4 ditambah 19 kali 4 itu adalah 76. 76 ditambah 4 itu 80. Jadi 10 kali 80 itu kita peroleh 800. Oke, jadi contoh berikutnya. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut. 10 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 31 sampai ke seterusnya ditambah 115. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Jadi, untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini, kita tentukan dulu. Jadi, kita jawab ya. Nah, yang pertama, kita tentukan A-nya. A itu kita sebut juga dengan U1. U1 dari barisan ini itu adalah 10. Jadi, A-nya adalah 10. Lalu, kita tentukan beda. Kita lihat dari 10 ke 17 itu loncat 7, 17 ke 24 itu juga loncat 7, berarti bedanya adalah 7. Nah, berikutnya kita tentukan suku ke N. Suku ke N atau suku terakhir ya. Suku terakhirnya di sini adalah 115. Nah, pertanyaannya kita tidak tahu 115 itu adalah suku yang keberapa. Maka kita masukkan dulu ke rumus UN. Jadi UN itu sama dengan A plus N-1 kali dengan beda. Nah, kita masukkan 115 sama dengan 10 ditambah N dikurangi 1 kali dengan 7. Ya. 115 sama dengan 10 ditambah 7N dikurangi 7. 115 sama dengan 7N ditambah 3. 10 dikurangi 7, 3. Nah, ini bawah sini.
Jadi 115 dikurangi 3 sama dengan 7N. Ya. 7N sama dengan 112. Jadi N sama dengan 112 dibagi 7. Jadi N-nya adalah 16. Jadi 115 itu adalah N yang ke-16. Nah, berikutnya baru kita mencari SN. Jadi deret tersebut mempunyai 16 suku ya, 16 suku. Jadi sukunya ada 16. Maka jumlah 16 suku jadi jumlah 16 suku pertama. Berarti kamu sudah tahu berikutnya kamu harus mencari apa? Karena kita sudah tahu bahwa 115 itu adalah suku ke-16, berarti kita berikutnya mencari SN. Jadi SN yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. N per 2 A plus UN ya. Jadi S16 sama dengan 16 dibagi 2 10 ditambah dengan 115 8 115 tambah 10 itu adalah 125. Jadi 8 kali 125 adalah 1000. Maka jumlah 16 suku pertama dari baris. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama. Nah, setiap kursi berikutnya tertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, maka banyak kursi di dalam aula itu berapa? Jadi jika kalian bertemu soal seperti ini, kita lihat satu persatu ya. Dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama. Berarti dari sini kamu sudah tahu bahwa A-nya itu adalah 25. Lalu bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Berarti bedanya adalah 3. Lalu jika di dalam ruangan memuat 8 baris kursi, berarti N-nya sama dengan 8. Nah, banyak kursi di dalam aula tersebut, maka yang ditanya adalah jumlah kursi seluruhnya yang ada di dalam aula. Berarti yang ditanya adalah S8-nya itu berapa. Maka untuk mencari S8, kita masukkan ke rumus SN. SN N per 2 2A plus N-1 kali dengan beda. Jadi S8 sama dengan 8 per 2 kali 25 ditambah 8 dikurangi 1 kali dengan 3. 8 dibagi 2 4, 2 kali 25 50 ditambah 7 kali 3. Jadi 4 kali 50 ditambah 21. 4 kali 71. Jadi 4 kali 71 itu adalah 284. Maka jumlah kursi di dalam aula itu seluruhnya ada 284. Oke. Jadi sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.